البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Syekh, kalau ikhwan muslimin dosa terbesar bagi mereka adalah korupsi, ya. Kiranya begitulah. Sebagian dari mereka mengatakan apa? Kalian wahai ahlu sunnah sibuk dengan apa? Syirkul kubur. Kami memandang yang paling penting adalah syirkul kusur. Syirik-syirik di istana, yaitu apa? Berhukum dengan selain Allah. Kalian sibuk masalah kubur aja. Oh, iya. Makanya nanti mereka sibuk masalah istilah korupsi. Intinya mereka sendiri pengen naik. Masalah kerusi intinya. Setelah naik, tahu-tahu yang di Indonesia mereka korupsi juga. Kata Syekh Mukbil, yang paling pandai korupsi duit malah Ikhwanul Muslimin. Pandai gimana untuk menarik duit sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Setiap kali ada peristiwa, kata beliau, setiap kali ada letupan di Gaza, wah, mereka yang paling aktif. Kumpul duit. Padahal dalam kitab apa yang dulu disebut itu, mereka sendiri yang menulis. Apa itu? Ikhwanul Muslimin Ahdas Sona'ut Tarikh, kalau tak salah kan itu ya. Mereka mengatakan di buku itu sendiri, kalian jangan menyangka yang dikumpulkan itu akan sampai ke sana. Sana sudah banyak duit, tapi ini kami pakai untuk program kami sendiri. Jadi walaupun bilang dikirim ke sana, ternyata nggak dikirim. Dalam buku itu sendiri, mereka yang nulis. Sama aja orang kes Indonesia pun. Kenapa? Di pun kata ini dalam sekali bunuh gitu. Banyak yang korupsi. Anak-anak dikasih tahu padahal berapa juta kan? Gitu. Yang di sana kelaparan, istilahnya nggak adakah rahmat? Katanya Ikhwanul Muslimin. Makanya kata Syekh Abdurrahman Al-Banna rahimahullah, Ikhwanul Muslimin Khawanul Muslimin, pengkhianat. Paling enggak lah. Persoalan Syekh. Iya. Dulu kita dengan cerita di Mesir itu, jadi satu yang diklaim parti Salafi, parti An-Nur itu. Mana tak tahu ya. Tak tahu Syekh. Yang mimpin siapa? Ada, ingat. Kalau yang di Yaman kan, apa? Hizbur Rasyad As-Salafi. Yang siapa namanya itu? Abul Hasan Misri ikut di situ katanya. Kalau yang An-Nur anda tak tahu. Masalah. Padahal Salafi nggak ngajarkan gitu. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 40 kan? Berapa isi ini? 41. Bicara Ar-Rauf. Aywa, tayyib. Di muka surat 41 dari Syarah Al-Asma'il Husna. Qala Fadilatul Syekh Saleh As-Sindi hafizahullahu taala, Ar-Rauf dzur ra'fah, yang memiliki belas kasihan, untuk mungkin ya bahasa mudahnya dari kita ya. Adapun Qurtubi mengatakan ra'fah adalah muntahar rahmah. Level tertinggi dari rahmah dipanggil ra'fah. Nah, Allah punya nama Rauf selain punya nama Rahim. Tayyib. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau, bahwasanya ra'fah itu ablagh minar rahmah, ya lebih kuat daripada rahmah. Adapun penerjemahannya ya di semampunya, bagaimana cara pendekatannya. Wa makna ra'fah al-tafur rahmah wa ablaghuha. Tayyib. Ra'fah, belas kasihan, itu adalah rahmat yang paling halus dan paling kuat. Wa bitali, dan dengan penjelasan tadi, maka berikutnya fayaudu hadzal ismu ala ma'nan ila makna ismihi ta'ala Ar-Rahim. Nama ini akan kembali kepada makna dari nama Allah Ar-Rahim. Cuma Rahim yang paling kuat, sehingga menjadi apa? Rauf. Walakinnahu akhassu minhu, tetapi Rauf itu memang lebih khusus daripada Rahim. Wa hadza aidan yudzakiruna, ini juga mengingatkan kita bima takarrara fid durusil madhiyah, dengan perkara yang terulang di pelajaran-pelajaran yang lampau. Wa huwa anna ba'dha asma'illahi azza wajal, bahwasanya sebahagian dari nama Allah azza wajal akhassu min ba'd, itu lebih khusus daripada yang lain. Tapi tak boleh hanya mengambil satu dan membuang yang lain, seperti yang memaksakan nama Allah hanya 99. Yang betul lebih. Memang masing-masing Allah sebut ya sudah, memang nama dia Rahman, nama dia juga Rahim. Seperti juga apa berarti Rauf juga.
Nama dia Hakim, nama dia juga Hakim, nama dia juga Hakam. Semuanya adalah nama dia. Tidak boleh hanya diambil salah satunya. Wa anna ba'daha katafsili li ba'd, dan bahwasanya sebahagiannya seperti perincian bagi sebahagian yang lain. Seperti nama Ar-Rabb, jelas di situ akan terperinci menjadi Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Padahal semuanya kembali ke nama yang umum yaitu Ar-Rabb. Idzan Allahu azza wa jalla muttasifun birrahmah. Jika demikian maka Allah azza wa jalla memiliki sifat ra'fah, ra'fah, belas kasihan. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar berbelas kasihan dan sangat menyayangi manusia. Rahmat yang sifatnya apa? Umum. Wa qulna, dan kami telah mengatakan inna ra'fah fil lughah al-tafur rahmah wa ablaghuha. Secara bahasa ra'fah adalah rahmat yang paling halus dan paling kuat. Lakin qad yaqulu qail, tapi boleh jadi ada orang mengatakan limadza jumi alisman fi hadhil ayah. Kenapa dua nama tadi digabungkan dalam ayat ini? Padahal yang ini lebih khusus dari yang itu. Baik. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Fahalil makna fihi tikrar, apakah maknanya di dalamnya ada pengulangan? Al jawab laisa sammata tikrar, tidak ada pengulangan di sana. Baik. Ini menyelisihi balaghah, sekedar pengulangan yang tanpa ada kelebihan makna, ini menyelisihi balaghah. Sementara Al-Qur'an itu paling fasih. Maka tak mungkin sekedar pengulangan tanpa hikmah tertentu. Pasti ada makna yang lebih dari itu. Wali ahlil ilmi hahuna taujihat. Para ulama dalam masalah ini ada beberapa pengarahan, penjelasan. Boleh jadi hikmahnya begini atau begini dan seterusnya. Min abraziha, yang paling jelasnya, paling terkemuka, an yuqal, dikatakan innallaha ta'ala bayyana rahmatahu al-makhsusah, bahwasanya Allah Ta'ala menerangkan rahmatnya yang dikhususkan. Summa bayyana rahmatahul ammah, kemudian menyebutkan rahmatnya yang bersifat umum. Nah, ini jelas dipahami. Ma'ruf yang namanya atof itu seringkali ya menunjukkan macam itu. Apa itu? Atful khas alal am misalkan, atau atful am alal khas. Ini biasa. Bukan pengulangan yang tanpa hikmah. Wa bayyana rahmatahul makhsusah. Allah menjelaskan rahmatnya yang dikhususkan fi qaulihi innallaha bin nasi la rauf. Ini rahmat yang khusus. Summa bayyana rahmatahul ammah, kemudian dia menerangkan rahmatnya yang umum fi qaulihi rahim. Fatakunu hadhil ayah, sehingga jadilah ayat ini dalatun ala subutir rahmatain, tentang pastinya dua jenis rahmat, al-khassah al-balighah, rahmat yang khusus yang kuat atau mendalam, warahmatil amah, rahmat yang bersifat umum. Wa dhahabat ta'ifatun min ahlil ilm, sekelompok ulama berpendapat ila anna hadainil ismain, bahwasanya kedua nama ini lamma jtama'a, tatkala dua-duanya berkumpul, fa innasmahur rauf yadullu ala daf'il al-madar. Nama ar-rauf, belas kasihan, menunjukkan Allah menolak berbagai bahaya dari para hamba agar mereka tidak terkena bahaya. Ini lebih dekat kepada makna apa? Berbelas kasihan. Wa amma ismuhur rahim, adapun nama Allah ar-rahim, fa innahu yadullu ala jalbil khairat. Ini menunjukkan didatangkannya kebaikan-kebaikan. Kita tahu rahmah itu adalah ismun jami'un likulli khair. Ini juga kalam yang bagus, tidak saling bertentangan, malah saling melengkapi, tergantung sudut pandangnya. Dan di dalam muqaddimah Ulumit Tafsir, Imam As-Sa'di sudah menyebutkan, tafsir kalau tidak saling bertentangan dan lafadz itu memungkinkan untuk memiliki beberapa sisi penafsiran, maka semuanya adalah betul, asal bukan takwil yang dibuat-buat. Wa bitali, dan dengan itu akan masuk penjelasan berikutnya, fayakunu ismuhu ar-rauf, jadilah nama Allah ar-rauf mim babit takhliyah, masuk dalam bab takhliyah, pengosongan, mengosongkan hamba dari berbagai perkara yang membahayakan dan merugikan. Wasmuhur rahim, nama Allah ar-rahim mim babit tazkiyah, atau apa? Tahliyah, au mim babit at-tahliyah, menghiasi dan menumbuhkan, yaitu mendatangkan berbagai jenis kebaikan. Wal maksud pembahasan ini
annallaha azza wa jalla muttasifun bi rahmatin azimah balighatun. Ini nanti atofnya nanti tabaknya bagaimana ya? Kenapa bukan balighatin ya? Bahwasanya Allah itu memiliki sifat rahmat yang agung. Lebih sesuai kalau balighatin ya, karena apa? Majrur. Kecuali kalau kita perlu takwil. Al asal ada mutakdir, kata para ulama. Asalnya tak perlu ada takdir. Misalkan apa? Huwa, misalkan. Asalnya tak ada huwa. Kecuali kalau terpaksa. Atau hiya. Asalnya tak perlu ada hiya. Tapi kalau memang kalam beliau hakiki, boleh kita katakan hiya balighatun. Rahmah tadi balighah, yaitu sangat kuat, sangat mendalam, mablaghon aziman, mencapai pada posisi yang agung. La yakhturu ala qalbi bashar, yang tidak pernah terbersit di dalam hati manusia. Bahwasanya rahmat betul-betul sampai ke sedalam itu. Ya, yang belajar biologi dia akan mengetahui insya Allah pengaturan rambut, pengaturan urat syaraf, dan pengaturan pembuluh darah pun. Kenapa pembuluh darah lebih dalam, urat syaraf lebih mendekati kulit? Itu ada rahmat Allah di situ. Kalau dibalik kita rugi, berdarah-darah baru merasa sakit. Tapi ini belum berdarah sudah merasa sakit, agar segera kita menyelamatkan diri. Itu contoh yang sangat kecil baru. Baik. Betul-betul rahmat Allah itu sampai ke sekecil-kecilnya, tak mampu kita membayangkan itu. Baik. Kemudian dikatakan di sini, hatta innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan, sehingga sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, annallaha azza wa jalla arhamu bi ibadihi minal bahwasanya Allah azza wa jalla lebih menyayangi hambanya daripada ibu. Biwaladiha, dengan anaknya. Kadang kita heran, seorang wanita sudut pandangnya sedetail itu. Kalau dari sisi rahmat sampai mikir sedalam itu, sih nggak masalah, boleh, biar anak selamat. Tapi ternyata Allah lebih detail lagi rahmatnya itu, yang tidak mampu dibayangkan oleh akal wanita, Allah mampu, dan bahkan tentunya Allah yang sempurna. Baik. Wa hadhihi rahmatun azimatun jidda. Ini adalah rahmat yang agung sekali, yang sangat agung. Fa innahu la yu'rafu fis syahid, tidak diketahui di alam kenyataan, wa fil waqi' sama ya. Waqi' kenyataan, syahid juga alam kenyataan, alam yang mungkin kita lihat. Rahmatun a'zamu min rahmatil suatu rahmat yang lebih besar daripada rahmat ibu biwaladiha, terhadap anaknya. Sekitar kucing saja kita tahu, kucing induk ini kelaparan, tapi dia punya anak, dia rela untuk makanan itu dibawakan ke anaknya. Dulu waktu di Damat kadang kita heran, kucing ini selalu minta walaupun dia kurus, tapi tak pernah dia mau makan. Ternyata memang dia ada anak, sampai kita tahan, kita tangkap, makan dulu kamu. Tapi dia nggak paham bahasa kita, nggak mau, tetap dia tak mau makan, dia cari tingkap, cari apa untuk anaknya. Ya ibu memang tetap ibu. Allahul musta'an. Wa rahmatullahi azza wa jalla a'zam min dzalika wa a'zam. Sementara rahmat Allah azza wa jalla lebih agung dan lebih agung dari itu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.